Allahu Akbar. Warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih membawa pengadilan negeri Lamongan. Hakim-hakimnya masih punya hati nurani. Petani, nelayan, insya Allah terayomi. Semangat! Salam pergerakan. Salam pergerakan. Muntaha dan almarhum Muntaha konsultasi terkait masalah kerjasama budidaya ikan kerapu dengan saudara Gili Chandra. Itu awalnya pada tahun 2012, 2011, 2012 mereka terjadi kesepakatan untuk kerjasama budidaya ikan kerapu. Dan pada awalnya disepakati bahwa modal awal itu 50%, 50%. Artinya Gili Chandra modalnya 50% dan 50% adalah almarhum Muntaha. Kerjasama itu berjalan dari mulai tahun 2012 itu sudah mulai melakukan budidaya ikan kerapu. Sampai dengan 2017 itu almarhum Muntaha tidak pernah dikasih laporan terkait masalah keuangan kerjasama. Pada tahun 2017 almarhum Muntaha memaksakan diri untuk meminta laporan hasil kerjasama itu, dan ternyata tertulis dalam laporan itu ada pengeluaran uang kerjasama sebesar 2 miliar untuk pembelian tambak. Bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin melakukan sujud syukur pada hari ini akan kami pimpin, dan kalau memang ini kita takbir, niat dalam hati untuk sujud syukur, setelah takbir langsung sujud ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih, dan saya kembalikan kepada pembawa acara.
sebelum pembelian tambak itu dilakukan dan dibayar oleh uang kerjasama, almarhum Muntaha awalnya ketemu sama pemilik tambak untuk menyepakati harga 2 miliar itu. Jadi yang menyepakati harga dengan milik tambak langsung itu adalah almarhum Muntaha sebesar 2 miliar. Dilanjutkan dengan almarhum Muntaha memberikan uang DP 10 juta agar tambak itu tidak dijual kepada orang lain. Anehnya lagi pada saat pembayaran itu ternyata kami menduga ada itikat tidak baik yang dilakukan oleh Kili Chandra dan anaknya dengan cara membuat perjanjian jual beli tambak itu atas nama anaknya Kili Chandra pribadi. Sehingga kemudian itu baru diketahui oleh almarhum Muntaha setelah kerjasama ini mulai kisruh pada tahun 2019-2020 sampai 2021. Akhirnya mereka menunjukkan bahwa mereka punya perjanjian jual beli tambak dengan Haji Sujarwo, pemilik tambak tersebut. Sedangkan pada saat kita konfirmasi kepada pemilik langsung tidak pernah mengenal yang namanya Kili Chandra maupun anaknya. Dia mengakui dia bertanda tangan terhadap perjanjian jual beli tersebut, tapi dia menyangka atau menduga bahwa perjanjian jual beli itu adalah kelanjutan dari DP yang diberikan oleh almarhum Muntaha. Sehingga ada kealpaan yang dilakukan, ada kekhilafan yang dilakukan oleh Haji Sujarwo, sehingga kemudian di pengadilan kemarin kita hadirkan beliau sebagai saksi dan dia menyatakan dia merasa tertipu dan khilaf atas surat pernyataan perjanjian tersebut. Sehingga di depan majelis hakim Haji Sujarwo meminta agar surat pernyataan itu dibatalkan. Dan akhirnya pada putusan pada kemarin hari Selasa tanggal 28 itu salah satunya adalah memutuskan bahwa surat perjanjian jual beli antara Haji Sujarwo dengan anaknya Kili Chandra itu dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga akte yang dihasilkan dari surat pernyataan itu pun secara otomatis menjadi gugur karena memang perjanjian itu dibuat dengan menyalahi pasal 1320 KUH Perdata, yang salah satu intinya adalah harus ada kesepakatan kedua belah pihak dalam membuat surat perjanjian kerjasama itu atau jual beli tersebut. Karena tidak ada kesepakatan, tidak pernah ketemu dan tidak pernah kenal, maka kemudian majelis hakim cukup punya alasan secara hukum untuk membatalkan perjanjian itu. Selain itu juga kerjasama antara almarhum Muntaha dan Kili Chandra selama 9 tahun berjalan itu sama sekali belum pernah mendapatkan keuntungan sepeser pun untuk yang diberikan kepada almarhum Muntaha. Pada saat kita lihat dalam laporan keuangan atau laporan yang dibuat oleh para tergugat, itu ternyata harga ikan itu dibuat dengan harga 80.000. Itulah yang kemudian di gugatan kita menyatakan bahwa mereka tidak punya itikat baik dan ada indikasi penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh mereka dalam laporan keuangan tersebut. Akhirnya hakim memutuskan di amar putusannya yang tadi saya bacakan di depan masyarakat dan ahli waris, menyatakan bahwa para tergugat tidak memiliki itikat baik dan para tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Yang ketiga, mengabulkan gugatan para penggugat sebagian, diantaranya adalah ada kerugian material yang dirasakan atau yang diterima oleh para penggugat, yaitu sebesar 10.400.000.000. Itu dari selisih harga ikan, di mana harga ikan setelah kita menanya kepada para pembeli dan petani yang lain, harga ikan itu untuk kerapu cantik kisaran 125 sampai 130. Sedangkan mereka membuat harga ikan itu hanya 80.000. Ada selisih harga 45.000 sampai 50.000 per kilo. Sedangkan sebagai salah satu contoh atau sampel saja, di 2013 sampai 2014 itu panen ikan kerapu cantik itu sampai 28 ton.
Kita bisa bayangkan dari 28 ton itu kalau selisih harga 45.000 kali 28 ton itu sudah almarhum Muntaha sudah dirugikan 1 miliar lebih dari selisih harga itu. Ya alhamdulillah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan masih menghadirkan keadilan untuk masyarakat dan petani tambak terutama ahli waris almarhum Muntaha dengan mengabulkan gugatan kita atau gugatan kami dari tim pengacara, yaitu menyatakan bahwa para tergugat harus membayar 10 miliar kerugian imaterial itu. Terus menyatakan bahwa tambak KM1 itu dibeli dari hasil uang kerjasama, sehingga kemudian pembagiannya sebagaimana kerjasama awal terjadi, yaitu 50 almarhum Muntaha, 50%, 50% lagi Gili Chandra. Itu substansi putusan dari Pengadilan Negeri Lamongan, perkara nomor 2 PDTG tahun 2002 PN Lamongan. Mungkin itu sekilas penjelasan dari saya terkait masalah perkara sengketa antara ahli waris yang didukung oleh masyarakat Dusun Cumpleng melawan pengusaha dari Medan, yaitu Gili Chandra dan anaknya yang bernama Medkin.